Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa Muhammad kama sallaita sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Jemaah, kajian kita yang lalu surat As-Saff insyaallah sudah terakhir. Kita mulai sekarang ini surat yang lain yaitu Al-Mumtahana. Jemaah, surat ini termasuk golongan kelompok surat Madaniyah. Ayatnya 13 diturunkan setelah surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihatan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Jemaah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya bahwasanya ada orang perempuan yang bernama Sarah dan perempuan ini termasuk mughanniyah. Kalau bahasa sekarang itu termasuk kelompok artis dan penyanyi. Yang berdomisili di Mekah datang ke Madinah taskul hajah menyampaikan keperluannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bani Abdul Muthalib agar memberikannya dan memenuhinya apa yang menjadi hajatnya. Lalu mereka Bani Abdul Muthalib ini memberikannya kepada mereka apa yang diperlukannya. Kemudian datanglah yang bernama Hatib ibni Abi Balta'ah, termasuk ini pembantu Abdullah bin Humaid ibnu Abdul Uzza. Lalu diberikan kepadanya 10 dinar. Kemudian Hatib ini menulis surat dan dititipkan kepadanya untuk saudara kerabatnya yang di kota Mekah. Dengan adanya ini, maka perempuan ini diperiksa, yang ditugasi Rasul, Ali, Zubair dan Mikdad.
Ternyata betul bahwa perempuan ini ditanya, berikanlah surat itu kepadaku. Kata perempuan ini, saya tidak membawa apa-apa. Atau kamu saya geledah, kalau bahasa sekarang ini. Diperiksa, digeledah, lalu ketakutan, surat itu diletakkan di rambutnya yang sudah bentuk atau digelung bahasa ini, wallahualam. Diberikanlah surat itu, lalu disampaikan pada Nabi, betul surat itu dari Khatib bin Abi Balta'ah, yang setelah hijrah ke Madinah masih hubungan dengan orang Mekah, kerabatnya yang kafir. Maka setelah Khatib ditanya Nabi, betul membenarkan semuanya itu. Nah, dengan maksud ingin membantu kerabat-kerabatnya, dan Khatib ini tetap mengatakan, ya Rasul, saya tidak kafir, saya tidak murtad, saya tetap beragama Islam dan saya ingin membantu kerabat kami yang di sana. Maka Allah turunkan surat ini, makanya disebut Al-Mumtahanah. Ini sumbernya gara-gara wanita tadi. Dari dulu itu sudah ada loh Bapak, kelompok artis itu. Wanita ini penyanyi, dikira mulai sekarang toh, hati-hati. Mulai zaman Nabi itu ada. Malah koordinator artisnya itu ada juga. Sampai-sampai fatwa Nabi memerintahkan bahwa koordinator artis ini kalau tetap seperti itu mempengaruhi generasi muda, tangkap hidup atau mati. Malah sekarang tidak demikian, dikembangkan, dijadikan sarana dakwah. Makanya sekarang ada yang terkenal nada dan dakwah, lagu Islami, lagu religi. Hati-hati. Maka Allah turunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidu aduwi wa aduwakum auliya. Janganlah kamu jadikan musuh-musuhku dan musuh-musuhmu itu aulia. Aulia itu bisa artinya bahasa umum yang kita dengar para wali, bisa saja. Aulia bisa menjadi artinya penguasa, karena ada wali kota. Karena dari kata wali itu sendiri, aulia ini bentuk jamak. Aulia bisa artinya pemimpin juga. Aulia bisa artinya teman setia. Dalam hal ini Allah mengingatkan, janganlah kamu jadikan musuhku dan musuhmu itu teman setia, pelindung, pemimpin, penguasa. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kamu sampaikan kepadanya itu rasa kasih sayang. Waqad kafaru bima ja'akum minal haq, padahal mereka itu musuh Allah dan musuhmu itu kafir terhadap apa yang datang kepadamu minal haq, kebenaran itu yaitu agama yang diturunkan Allah, Islam ini agama yang hak. Dan Al-Quran dasar agama adalah dasar yang hak. Kenapa demikian? Karena musuh Allah dan musuhmu itu yukhrijunar rasula wa iyyakum, mengeluarkan Rasul Allah dan kamu mengusir Rasul Allah dan kamu dari kota Mekah. Inilah yang Allah memang lebih tahu dan mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati orang kafir.
Makanya Allah perintahkan Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah dari Mekah. Mekah harus kosong dari orang yang beriman, Nabi dan pengikutnya. Antu'minu billahi rabbikum, gara-gara kamu semuanya beriman kepada Allah, yang Allah itu Rabbikum, Tuhanmu, yang memelihara kamu, yang menciptakan kamu, yang menurunkan agama kepadamu. In kuntum, jika kamu semuanya kharajtum, keluar jihadan untuk berjihad fi sabili, di jalanku, wabtigha mardati, dan mencari keridhoanku, tusirruna ilaihim bil mawaddah, kamu mengadakan pembicaraan rahasia diam-diam kepada mereka, menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Wa ana a'lamu, dan akulah yang lebih mengetahui, bima akhfaitum, apa yang kamu sembunyikan, wa ma a'lantum, dan apa yang kamu jelaskan. Wa may yaf'alhu minkum, siapa saja yang berbuat demikian di antara kamu, faqad dhalla sawa'as sabil, sungguh orang yang berbuat demikian itu tergolong orang yang sesat dari jalan yang benar, yang diridhoi Allah. Jemaah, dari keterangan ini menunjukkan bahwasanya kejadian apa yang dilakukan Hatib bin Abi Balta'a, yang masih sembunyi-sembunyi mengadakan hubungan dengan kerabatnya di kota Mekah, dan kerabatnya ini belum Islam, kerabatnya ini kafir, maka apa yang dikatakan Hatib kepada Nabi itu memang benar, mengakui bahwa dia tetap iman, tetap menjadi orang Islam. Hanya keinginannya membantu keluarganya, kerabatnya yang masih kafir di Mekah. Mendengar keterangan itu, maka yang marah adalah Umar. Dakni ya Rasulullah adribu unuka hadzal munafik. Jadi Hatib ini sudah diancam oleh Umar akan dipenggal lehernya karena dianggap orang munafik. Izinkan aku ya Rasul memenggal ke lehernya. Kata Rasul, innahu syahida badron wa ma yudrika la Allahu itala ala ahli badrin. Jadi Rasul mencegah, jangan Umar, karena Hatib ini pernah mengikuti perang Badar. Biar Allah sajalah yang membuka apa yang terjadi pada Hatib. Lalu Allah turunkan surat Al-Mumtahanah ini. Inilah yang perlu dipahami, tak ambil pelajaran. Nabi semuanya itu berdasarkan ayat-ayat Allah dalam kehidupan ini. Kalau itu berbicara politik, kan juga politiknya Hatib. Meskipun sudah Islam tapi masih berhubungan dengan orang kafir. Nah, seperti ini katanya Al-Quran bukan urusan politik. Ini kan keliru. Justru semuanya Nabi itu diberitahu oleh Allah. Kalau kita lihat kejadian itu, Umar dengan tanggap bahwa perbuatan Hatib itu sudah tidak benar, diancam sebagai munafik,
Umar yang marah. Memang Umar terkenal semenjak di zaman jahiliyah, pemberani, tidak pernah ngomongnya itu pelintat pelintut, esok tempe sore kedele. Umar nggak pernah, tegas. Setelah masuk Islam pun juga tegas. Cuman Umar semuanya ndak berani berbuat semau gue, masih izin Rasulullah. Kalau sudah mengatakan jangan Umar, biar Allah nanti yang membongkar rahasia Khatib, ternyata betul. Ya tinggal apa yang terjadi pada umat Islam saat itu, maka dengan ayat yang diturunkan Allah, la tattakhidu aduwi wa aduwakum aulia, inilah akhirnya Nabi dan para sahabat saat itu berhati-hati. Sebab tidak semua orang yang masuk Islam itu dengan murni masuk Islam. Ada yang hanya berpura-pura, itulah yang disebut orang munafik. Dan perbuatan orang munafik itu tidak akan menguntungkan agama Allah. Orang munafik itu pasti merusak agama Allah. Yang lalu sudah kita kaji dalam surat Al-Munafikun. Bagaimana hebatnya orang munafik. Kalau ngomong pasti kamu akan terkesima. Takjub dengan pemikirannya. Semuanya kalau dipakai landasan akal pikiran pasti kita terpencut. Pasti kita akan katut. Karena semua uraian orang munafik itu masuk akal. Oleh karena itulah Allah menerangkan la tattakhidu aduwi wa aduwakum aulia, janganlah kamu jadikan musuhku dan musuhmu. Siapa musuh Allah? Orang-orang kafir. Dan orang kafir yang berpura-pura masuk Islam itu namanya orang munafik. Termasuk di dalamnya itu adalah musuh Allah. Maka jangan dijadikan teman setia, jangan dijadikan pemimpin penguasa, pastilah nanti akan merusak dalam tatanan kehidupan. Lebih-lebih mereka masih menyayangi kerabatnya, sejawatnya, teman karibnya yang kafir kepada Allah. Padahal pengakuan Khatib terhadap Nabi benar-benar beriman, Islam, tidak kafir, tidak murtad, tetap pengakuannya menjunjung tinggi agama Allah. Ternyata setelah Allah turunkan ayat ini, maka Nabi harus waspada terhadap Khatib. Omongan bisa mengaku seenaknya saja, tapi hati orang yang tahu hanya Allah. Maka Allah turunkan ayat ini supaya Nabi dan sahabatnya benar-benar mewaspadai Khatib ini. Sebab Khatib ini masih berhubungan dengan orang-orang kafir. Dan masih merasa kasih sayang terhadap mereka dengan alasan kerabatnya. Tapi Nabi ditipu dengan pengakuannya, saya tidak kafir, saya tidak murtad, saya tetap Islam. Selamanya dari dahulu orang munafik itu tidak ada yang mengaku kafir. Makanya Allah jelaskan dalam surat Al-Munafikun, orang munafik itu tujuannya satu, ingin menghancurkan agama Allah dan tidak akan menolong sahabat Nabi dan Nabi. Mereka ingin mengusir dan menguasai, bahkan kalau bisa dibunuhlah Rasul itu.
Itulah sebabnya Allah tetapkan orang munafik itu neraka. Surat An-Nisa ayat 145. Jadi Islamnya orang munafik itu tidak diterima Allah. Biarpun sholatnya tidak diterima Allah, hajinya nggak diterima Allah, selama mereka itu tetap munafik. Yang terkenal hingga sampai wafatnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, tetap munafik. Dan Nabi dilarang Allah menyolatinya. Hati-hati bapak-bapak, saudaraku semuanya. Nabi dilarang Allah menyolati orang munafik karena Allah memberitahu. Kalau sekarang ini secara realita kita tidak tahu siapa yang munafik dan siapa yang tidak. Tapi kalau kita kembali pada Al-Quran sudah jelas, yang lalu sudah kita bicarakan. Orang-orang munafik itu tidak akan menerima agama Allah dalam kehidupan. Itulah yang dijelaskan Allah, dan kita harus hati-hati. Makanya diancam Allah, wa may yaf'alhu minkum, siapa saja di antara kamu yang berbuat seperti Khatib, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh kata Allah, dia itu tergolong orang yang sesat. Makanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sungguh orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Jadi orang munafik itu kalau sholatnya nggak diterima, hajinya nggak diterima, baca Quran nggak akan dinilai ibadah. Semua perbuatan orang munafik itu ditolak Allah, karena orang munafik dianggap dolla. Dolla itu adalah sesat. Sering yang saya mendapatkan pertanyaan, Ustadz, kenapa orang kok sampai mempunyai pikiran seperti itu? Tidak ada lagi kecuali mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Semuanya itu satu, yaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah. Baik itu orang kafir, orang fasik, orang musyrik maupun orang munafik. Satu alasannya karena mereka menerima bisikan-bisikan syaitan. Bahasa HP mereka itu di SMS dan diterima. Dan dianggapnya kata hatinya itu petunjuk Allah. Inilah kekeliruan manusia menilai kata hati. Tidak semuanya kata hati itu menjadi petunjuk. Memang Nabi pernah mengatakan, istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Tapi sesungguhnya bicara kebenaran itu tetap syariat. Jika kata hati itu nyimpang dari syariat Allah, berarti itu bukan lagi kebenaran. Meskipun itu dianggap agama. Hati-hati. Agama yang benar itu agama Islam. Agama tauhid hanyalah agama Islam. Dan Islam itu agama yang hak. Selain Islam disebut Allah agama batil. Maka orang munafik itu perbuatannya satu, mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Itulah yang dilarang Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Allah berfirman, wala talbisul haqq
haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Jemaah, watak dan sifat orang yang mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, pasti yang hak disembunyikan. Padahal kata Allah, sesungguhnya mereka itu mengetahui kebenaran. Oleh karena itulah, dengan mengetahui kebenaran akhirnya tidak mau mengikutinya, maka mereka tergolong orang-orang yang dianggap musuh-musuh Allah. Dan kebenaran itu hanya datang dari Allah. Selain itu semuanya dianggap Allah sesat, meskipun dianggap manusia itu benar. Jangankan hanya sebagian manusia, seandainya seluruh dunia tidak mau mengikuti ajaran Nabi yang diutus Allah, yang disiksa bukan Nabi, dianggap Allah nggak berhasil menyampaikan dakwah risalah Allah. Nabi tidak pernah diminta sampai berhasil. Seandainya seluruh manusia tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, yang disiksa Allah adalah manusia yang tidak ikut itu. Hati-hati para jamaah menilai Nabi, sebab Nabi itu diutus Allah menjadi rahmat untuk seluruh alam. Oleh karena itu, siapa yang tidak mengikuti Nabi disiksa Allah. Itulah kaum-kaum yang dahulu begitu mengingkari Nabi Allah, Rasul Allah, langsung disiksa di dunia. Sementara Nabi Muhammad tidak demikian. Biarpun mereka mengingkari Nabi ataupun akan membunuh Nabi saja, masih diberi Allah hidup. Melecehkan Nabi tetap diberi Allah hidup. Kenapa demikian terjadi? Karena Allah sudah tidak lagi memberlakukan siksa dunia. Tapi jangan mengatakan orang yang diberi Allah hidup mewah di muka bumi ini, tapi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, biarpun pangkatnya tinggi, ilmunya luas, tetap kelak di akhirat neraka tempatnya. Meskipun mereka mengakui dirinya beragama. Hati-hati, inilah yang dijelaskan Allah, jangan sampai menjadikan musuh-musuh Allah itu pemimpin, pelindung, teman setia. Akhirnya kitalah yang dipengaruhi, dan kita mentaati mereka, kita akan menjadi orang kafir kepada Allah. Kalau tidak, kita diancam sebagai orang munafik, ataupun orang fasik, ataupun orang musyrik. Na'udzubillah. Kalau kelompok 4 itu yang diancamkan Allah, kafir, fasik, munafik, musyrik, biarpun orang itu teriak mengaku beragama Islam atau mengaku beribadah dengan cara agama yang mereka yakini, tetap kelak di akhirat dimasukkan Allah neraka. Inilah ketetapan Allah sampai diancam, siapa di antara kamu yang berbuat seperti yang dilakukan Khatib, sungguh dia adalah orang yang sesat dari jalan yang benar. Jemaah, dengan keterangan ini kita harus hati-hati dalam kehidupan di akhir zaman ini. Tidak semua yang disepakati orang banyak itu dianggap benar oleh Allah. Kebenaran mutlak dari Allah bersumber dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebagai umat Islam harus mampu dan memahami serta mengikutinya, dan disampaikan kepada mereka orang-orang yang kafir yang tidak tahu permasalahan.
Namun yang terjadi malah terbalik. Kita di dunia ini mengikuti aturan orang kafir, kita diatur oleh mereka dan kita mau. Jangan bawa-bawa agama dalam urusan kemanusiaan, karena semua agama sama dari Allah. Nah, inilah kita mau mengakui seperti itu. Padahal yang dari Allah hanya agama Islam, yang agama Tauhid, dan selain itu bukan dari Allah. Mereka itu beragama dengan agama yang batil menurut Allah. Maka antara yang hak dengan yang batil jangan dicampur aduk. Pengertiannya jangan diakui sama kebenarannya, sama keberadaannya. Siapa yang mengatakan seperti itu, kata Allah, berarti menyembunyikan kebenaran. Orang yang menyembunyikan kebenaran, hati-hati besok di akhirat berhadapan dengan Allah. Karena itu larangan Allah dilakukan, maka Allah akan mengancam siapapun pelakunya dan Allah tidak takut akan akibatnya. Mudah-mudahan para jemaah dengan keterangan ini kita semuanya menjadi hamba Allah yang tauhid, dan kita melangkah dalam kehidupan ini harus hati-hati, karena tidak semua orang yang mengaku Islam akan menegakkan dan memperjuangkan Islam. Bisa jadi mereka itu dari golongan munafik, dan mereka itu pasti akan merusak agama Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari gangguan-gangguan orang munafik, orang fasik, orang kafir, orang musyrik. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang perlu sampaikan, monggo. Saya berikan waktu 1 ayat. Kita awali surat Al-Mumtahanah. Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, kan rahmat Allah di dunia itu 1%. Rahmat Allah bagaimana Bapak? Rahmat Allah di dunia itu 1%. Ya. Lalu di akhirat 99%. Ya. Yang tanya kami itu, apakah nanti di surga itu juga ada kendaraan? Karena kata apa, luasnya surga itu antara bumi dan langit. Apakah di sana ada kendaraan? Ada kendaraan. Wallahu a'lam. Bicara kendaraan kalau seperti sekarang ini susah nanti. Kita adik nyervis barang, kehabisan bahan bakar barang. Soal kendaraan di sana wallahu a'lam. Apa Allah menciptakan yang lain dan kita menikmati? Semuanya di surga itu hanya nikmat Bapak. Tidak ada kita bekerja, tidak ada kita ibadah. Surga itu balasan ibadah kita di dunia. Lah kalau di surga nanti pakai melahirkan, nanti nyeluk bidan barang nanti. Atik gegeran barang nanti. Surga tidak ada gegeran. La yasma'una fiha lahwan wala ta'sima. Ilakilan salaman salama. Ucapan pun di sana tidak ada yang gosip, tidak ada yang membuat panas telinga. Semua ucapannya itu salaman salama, menyejukkan hati, membuat telinga ini sejuk, didengar indah. Insya Allah demikian. Nah, soal kendaraannya bentuknya bagaimana itu urusan Allah besok di sana. Kita tidak usah membayangkan, memikirkan baik koyok Honda. Wah, tidak usah, geger nanti. Insya Allah demikian Bapak. Sekali lagi Ustaz, surat At-Tahrim ayat 1 Ustaz. Ya. Di situ diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu minum madu, lalu oleh istrinya Hafsah, dia itu katanya bau nggak enak, ya. Lalu Nabi bersumpah tidak akan minum madu seterusnya gitu, lalu ditegur oleh Allah. Ya. Itu maksudnya itu apa betul memang madu itu diminum itu berbau nggak enak? Ya, itu kan hanya perasaan istrinya, makanya ditegur Allah. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak.
kalau model pemerintahan sekarang Nabi nepotisme. Karena demi tuntutan istri merubah hukum yang halal menjadi haram. Ditegur oleh Allah. Seandainya Nabi dusta, Nabi bohong, Nabi tidak amanat, ayat ini disembunyikan, ayat ini dibuang, kan bisa jadi. Karena Nabi orang yang amanat, jujur, disampaikan pada sahabatnya hingga kita sekarang. Bahasa mungkin saat itu Nabi kelurek, aku ditegur Allah, mungkin kalau coro Surabayaan gitu. Gara-gara bojoku. Nah. Akhirnya Nabi kembali pada yang jalan benar, istrinya yang dimarahi. Kalau itu yang kamu kehendaki dunia macam-macam, kamu sampai menyuruh aku begitu lagi. Hati-hati, kalau Allah memerintahkan aku supaya aku ceraikan kamu, kamu tidak akan masuk surga selamanya. Contohnya siapa? Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lot. Semuanya sudah ada contoh, Bapak. Semuanya itu kan pelajaran. Cuman kita sekarang ini tidak pernah mempelajari Quran dalam kehidupan. Dianggap Quran urusan pada Allah saja, urusan masjid, urusan ini, keliru. Makanya kata pimpinan kita di atas, jangan bawa-bawa Quran dalam urusan kemanusiaan, politik, dan negara. Hati-hati besok di hadapan Allah. Orang yang ngomong demikian akan bertanggung jawab. Dan Nabi akan menjadi saksi. Meskipun itu dianggap benar, bisa jadi kelak di akhirat dianggap Allah salah. Sampun? Ada lagi? Monggo, silakan kalau ada. Saya tunggu sebentar. Ustadz berbicara masalah artis tadi, Ustadz. Ya. Kadang-kadang kita untuk katakan berzikir kita lakukan. Contohlah astagfirullah robbal baroya dan seterusnya. Ya. Apakah ini termasuk juga katakan seni gitu, Ustadz, atau jawab dengan artis itu? Ya. Kalau itu dianggap budaya ya bukan ibadah, meskipun kalimatnya kalimat thayyibah. Tidak ada yang namanya menyanyi ibadah, tidak ada. Menyanyi ya menyanyi. Lah kalau itu dinilai ibadah, enak omai rama, Bapak. Ganjarane akeh, duwite akeh, bojone akeh, mlebu swarga. Iya kan? Kalau itu dinilai ibadah. Tidak ada menyanyi ibadah, menyanyi ya menyanyi. Itulah perdebatan di antara ulama-ulama dahulu. Kalau yang dilakukan itu tidak ada kemusyrikan syairnya, tidak ada ghoromi, maka hanya dihukumi mubah. Mubah itu tidak berpahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Tapi kalau urusan mubah dibesar-besarkan, mubadzir dalam pendanaan. Kalau mubah dianggap ibadah, padahal Rasulullah tidak mencontohkan, bid'ah. Contoh mubah yang lain yang menjadi syariat karena Rasulullah memberikan contoh makan. Bapak makan, ya dapat wareg. Tapi kalau makan mengikuti Rasul, sebelum makan berdoa, sesudah makan berdoa, nilainya jadi ibadah. Selama tidak berlebih-lebihan menurut Allah Al-A'raf ayat nomor 31, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan yang berlebih-lebihan.
Dan yang dimakan harus yang halalan thayyiban. Allah tekankan semuanya itu dalam Al-Quran, mulai makan diatur. Itulah yang dinilai ibadah karena mengikuti Rasul. Lah Rasul tidak pernah menyanyi. Kok menyanyi dianggap ibadah? Sebab Allah sudah mengatakan dalam surat Yasin, ma'allamnahu syi'ra wa ma yambaghilah. Kami tidak pernah mengajarkan kepada Rasul itu syair, dan Rasul tidak layak bersyair. Keliru kalau kita katakan Al-Quran itu syair. Al-Quran bukan syair. In huwa illa dzikrun wa Qur'anum mubin. Padahal Yasin ini sudah populer di negeri kita ini. Sedikit-sedikit moco Yasin, tapi tidak pernah diamalkan isinya. Padahal dalam Yasin sudah dikatakan, kami tidak pernah mengajarkan kepada Muhammad Rasulullah itu syair. Nggak pernah. Dan Rasul tidak layak bersyair. Yang diajarkan Allah kepadanya dzikrun wa Qur'anun mubin. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, supaya memberi peringatan bagi orang-orang yang hidup. Tapi kenyataannya kalau ada orang mati baru membaca Yasin. Orang yang hidup tidak pernah mengambil peringatan dari Yasin. Kan sekarang sudah populer, bahkan semuanya banyak yang hafal Yasin. Meskipun tidak bisa ngaji itu loh, kadang-kadang Yasin hafal. Hati-hati. Insya Allah demikian Bapak. Monggo. Maksud saya adalah, niat kita adalah berzikir. Tapi untuk bisa meresapkan dalam hati, kita lakukan. Jadi bukan menyanyi, kita lakukan, artinya. Ya. Itu. Kalau zikir ya zikir. Lihat cara zikir. Sudah dijelaskan Allah. Cara berdoa sudah dijelaskan Allah. Ya. Surat Al-A'raf. Ayat nomor 55 dulu. Dibuka. Ya. Surat Al-A'raf. Surat nomor 7. Allah sudah menjelaskan di situ. Ayatnya nomor 55. Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suatu yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di situ diterangkan maksudnya melampaui batas tentang yang diminta dan cara meminta. Harus tadarru. Yang ayat nomor 205 Allah berfirman, surat Al-A'raf, tentang zikir. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wala takun minal ghafilin. Dan sebutlah, zikirlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut
dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Sudah ada caranya semuanya. Kalau kita membuat cara sendiri, kalau nggak diterima Allah, jangan menyalahkan Allah. Harus tadarruan wa khifatan. Makanya Nabi pernah mengatakan, orang yang zikir kepada Allah dalam kondisi sunyi, sepi, sampai meneteskan air matanya, itulah yang besok digolongkan 7 golongan yang mendapatkan naungan. Tapi sekarang kan usum zikir rame-rame. Yang dinilai Allah zikir sendiri, sunyi, sepi. Dzakarallah khalian fafadat ainah. Orang yang betul-betul dalam kesunyian, kesendiriannya zikir kepada Allah sampai meneteskan air mata. Kira-kira gampang enggak, Pak? Sunyi, sepi, sendiri, nangis. Terus terang nek jenengan tanglet, jenengan saged Ustaz? Belum bisa. Nek wong niku kondisine normal, sehat, menangis itu susah. Tapi kalau habis kehilangan gampang nangis, Pak. Enggak tahu kehilangan apa. Pernah ada seperti ini saya sampaikan, orang yang sudah pantasnya bapak saya ngomong, betul Ustaz, saya baru kehilangan istri. Kadang-kadang saya menangis. Baru kehilangan istri, maksudnya istrinya meninggal, padahal sudah pantasnya bapak saya. Tetap masih kadang-kadang kalau saya sendiri sering menangis, eling-eling istri. Tuh. Jadi kalau habis kehilangan pasti mudah menangis. Tapi kalau kita sehat, normal, uang banyak, susah menangis. Kalau baru kehilangan uang, mudah menangis. Baru di PHK, mudah menangis, ngerengek-ngerengek pada Allah. Tapi setelah diberi Allah, berhasil, wah lupa lagi. Hati-hati. Insya Allah demikian Bapak. Jadi sudah ada caranya. Kita tidak boleh membuat cara sendiri. Kalau itu dianggap Allah menyanyi, ya menyanyi. Cuman tidak ada lagu-lagu yang mengarah pada kemusyrikan. Nah kalau jenengan menyanyi, demi matahari aku berjanji dan bersumpah. Wah ini musyrik. Berjanji pada matahari dan bersumpah. Demi rembulan. Wah ini. Kalau demi itu kan bersumpah. Musyrik. Hati-hati. Meskipun itu lagu. Nah kalau lagunya Bimbo, Tuhan itu bagus. Apakah dinilai ibadah? Enak Bimbo lah ganjarannya akeh. Jadi lagu-lagu seperti itu ya bukan ibadah. Lu kan tergantung niatnya. Keliru kita ngomong innamal a'malu bin niat. Amalan tergantung niatnya. Lah kalau sekarang ada maling berangkat bismillah, pulang maling alhamdulillah, maling islami, apa ibadah ini? Hati-hati. Jadi tidak ada, ibadah itu harus niat. Bapak sholat harus niat. Bapak puasa harus niat. Baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah harus disertai niat. Innamal a'malu binniyat itu artinya demikian. Amalan ibadah harus disertai niat. Tanpa niat tidak sah. Bapak makan sahur tapi nggak ada niat puasa. Tapi besoknya puasa, nggak sah puasanya. Sebab pernah ada orang yang mengatakan pada saya, Ustadz, saya tadi malam tidak sahur, makanya saya tidak puasa. Loh kenapa? Karena kan kalau puasa harus sahur, bukan sahurnya, niatnya. Kalau kita habis sholat tarawih sudah niat puasa besok, seandainya kita bangun mendengar adzan subuh, puasa lanjut.
kalau di tengah perjalanan karena nggak makan sahur, lemes dan semaput, boleh membatalkan dan diganti setelah Ramadan. Mangkana minkum maridon au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhor. Siapa yang sakit, siapa yang musafir boleh tidak puasa tapi harus mengganti pada di luar Ramadan. Insya Allah seperti itu pengertian innamal a'malu binniyat. Bukan kok sembarang amalan sesuai dengan niat kita. Nanti ada mencuri ibadah nanti. Saya jadi pencuri tapi niat saya membantu orang kampung yang miskin-miskin, kan bagus itu. Berarti ada maling ibadah. Itulah dulu ada kisahnya maling celuring. Ada Cipitung, ada Robin Hood. Wah. Insya Allah demikian. Monggo satu saja terakhir Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana orang tua sudah meninggal, diadakan dzikir widaan. Itu kan juga teriak-teriak, Pak. Kiainya itu. Hukumnya bagaimana, Pak? Itu, Pak? Maksudnya orang tua? Orang tua sudah meninggal, kan sudah syukuran. Meninggal. Iya, syukuran. Terus ya motong ternak, tapi terus ini dzikir widaan itu zikirnya kan teriak-teriak orang banyak. Itu hukumnya bagaimana? Zikirnya masih teriak-teriak. Ya. Terus yang ditanyakan apanya, Bapak? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak gitu loh, Ustaz. Gimana sih, Pak? Saya belum memahami. Yang agak jelas sedikit. Zikirnya kan enggak pelan-pelan itu. Ya, terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iya, Pak. Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Lah kalau dikatakan boleh dan tidak boleh nanti gegeran. Pokoknya Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Oh, bahasa umumnya tahlilan itu Bapak. Tidak ada tuntunan agama yang mengajarkan tahlilan 1 hari sampai 7 hari sampai 40 hari. Itu tidak ada dari hadis Nabi, tidak ada. Yang diperintahkan hanyalah mendoakan. Kapan kita mendoakan orang tua kita? Sehabis sholat 5 waktu. Tetap kita mendoakan. Tapi kalau acara-acara pendak, enten kan acara pendak, itu bukan dari ajaran Islam. Wallahu alam itu ngambil dari mana? Tapi diupayakan ganti semua dalam bentuk-bentuk seperti itu. Dianggapnya itu bagus, ya silakan. Sebab semua yang bagus menurut manusia belum tentu bagus menurut Allah. Ya kalau itu bukan ibadah, jangan dianggap ibadah. Karena ibadah itu harus mengikuti Rasulullah. Kalau pertanyaannya boleh ataupun tidak boleh, nanti gegeran. Oh tidak boleh, wah geger. Wong iku apik kok dilarang. Yang jelas Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nah kalau Nabi tidak mengajarkan seperti itu dianggap ibadah, besok ya berhadapan dengan Allah dan Nabi. Sebab Nabi itu menjadi saksi apa yang kita lakukan. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiron wa nadhiron. Surat Al-Fatah ayat 8. Sesungguhnya kami mengutus kamu Muhammad menjadi saksi, membawa kabar berita yang benar, menyenangkan, dan tugasmu juga memberi ancaman, menakut-nakuti, dalam pengertian kalau kamu mentaati aku digembirakan masuk surga, kalau kamu tidak mengikuti aku kamu diancam masuk neraka. Itulah bahasa Allah, mubasyiron wa nadhiron. Nadhir itu menakut-nakuti dengan siksa.
Lah kalau ada orang ditakuti Nabi dengan siksa tidak takut, besok kalau masuk neraka tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Jadi Nabi tidak pernah mengajarkan begitu, Bapak. Dan hadis Nabi pernah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawwaraddun. Siapa yang melakukan amalan bukan atas perintah kami, maka besok raddun, tertolak. Ini loh yang kita khawatirkan. Jangan-jangan amal yang kita lakukan ini besok ditolak Allah. Makanya tidak semua yang baik harus dinilai ibadah. Baik yang dimaksud menurut Allah dan Rasulnya. Bahasa pendeknya menurut syariat Allah. Mudah-mudahan dengan keterangan ini semua kita ini menyadari bahwa hidup ini diatur Allah dalam segala aspek kehidupan. Kalau kita ikuti Allah dan Rasul akan dinilai ibadah. Dan ibadah itu benar-benar harus ikhlas dan harus ada niat karena Allah semata. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita agar kita tergolong hamba Allah berbahagia di dunia ini maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.